Biar kami bersuka karena Tuhan. Ini waktumu ya Tuhan. Beracaralah, berfirmanlah, berbicaralah. Kuasai tempat ini. Hadirat-Mu. You are holy. Urapi hamba-Mu menjaga firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami telah bersyukur. Kami telah berdoa di dalam nama-Mu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setiap kita siap menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ada sekalian kasih Tuhan. Saya mau ucapkan shalom bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita dari awal bulan ini sampai di penghujung bulan yang akan datang. Bahkan memasuki bulan yang akan datang. Amin. Saya akan mengajak kita langsung untuk melihat firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, telah 2 bulan berturut-turut kita menyinggung perihal tentang iman. Yang pertama, maka kita berbicara tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, tanpa iman tidak ada seorang pun bisa menerima sesuatu daripada Tuhan. Tetapi pagi hari ini, siang hari ini kita akan berbicara tentang iman. Amin. Tetapi saya tidak akan berkhotbah tentang iman. Tapi saya akan bercerita tentang iman. Yaitu orang-orang yang beriman dan apa yang mereka lakukan. Biarlah apa yang kita dengar siang hari ini menjadi prolog bagi kita untuk mendengar pesan Tuhan di bulan yang akan datang. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, maka kitab yang paling familiar berbicara tentang iman adalah kitab Ibrani ke-11. Di Ibrani ke-11 ini maka kita diberitahu apa arti sebuah iman. Firman itu dikatakan sesuatu yang kita harapkan, bukti yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman adalah kita percaya sesuatu sebelum pun kita melihat. Dan kita menerima sesuatu sekalipun belum kita terima. Amin. Tetapi di Ibrani yang ke-11 ayat ketiga ada satu hal yang sering dilewati orang. Ibrani 11 ketiga berkata demikian, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Di ayat ketiga ini maka kitab Ibrani memberitahu kita bahwasannya setiap orang beriman dia bukan hanya percaya Tuhan itu ada. Tetapi ia harus percaya juga bahwa semesta ini diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Dari firman yang tidak kelihatan itu menjadi semua yang dapat kita lihat. Sayang hari-hari ini banyak orang mengaku memiliki iman. Mereka percaya Tuhan itu ada. Tetapi mereka ragu-ragu, bahkan mereka sebagian tidak percaya bahwa Tuhanlah menciptakan langit bumi ini. Mereka lebih percaya tentang teori-teori kejadian semesta. Yang sampai hari ini masih terus diperdebatkan. Daripada mereka percaya bahwa Tuhanlah menciptakan semua ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita percaya Tuhan ada tetapi kita tidak percaya bahwa semesta ini dijadikan oleh Tuhan, sesungguhnya kita telah menyangkal Tuhan. Jangan berpikir orang yang ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi sekalipun kita mempercaya Tuhan ada tetapi tidak percaya Tuhan menjadikan semesta ini, tanpa kita sadari kita telah melangkah. Kita hampir serupa dengan orang yang ateis yang tidak mengenal dan tidak percaya Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, ketika kita mengaku orang beriman, kita percaya Tuhan kita menjadikan semesta ini. Amin. Dan kita lihat hari ini tentang orang-orang beriman dan apa yang mereka lakukan. Yang pertama-tama kita lihat Ibrani ke-11 ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar.
Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman dia masih berbicara sesudah ia mati. Kita tahu perihal tentang Kain dan Habel, Bapak Ibu. Mereka adalah dua orang pertama yang lahir daripada seorang wanita. Kisah cerita Kain Habel sangat menarik, yaitu tentang ketika mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Satu terima, satu tidak diterima. Korban Habel diterima, korban Kain tidak. Mengapa korban satu diterima, yang satu lain tidak diterima? Bukan karena jenis persembahannya, tidak. Tetapi firman memberitahu kita, karena Habel memberikan yang terbaik sedangkan Kain tidak. Oleh karena iman maka dikatakan Habel memberikan korban yang terbaik sehingga Tuhan berkenan. Dari peristiwa Habel maka kita belajar iman seseorang dapat dilihat dari persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Hanya orang punya imanlah maka ia bisa memberikan persembahan yang terbaik. Dan Tuhan mencari persembahan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Amin. Dari mana kita tahu? Markus 12:42, ketika Tuhan berada di bait suci. Ketika Tuhan duduk di dekat kota persembahan. Maka begitu banyak orang memberikan persembahan, begitu banyak mereka berlomba-lomba memberikan terbanyak. Tuhan diam. Tetapi ketika seorang janda yang miskin datang yang hanya memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang lain memberikan. Tetapi Tuhan memuji janda ini. Tuhan berkata inilah persembahan yang baik. Yang terbaik. Sebab yang lain memberikan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Gereja tidak pernah berlomba-lomba untuk mencari siapa yang beri yang terbanyak, tidak. Tetapi Tuhan mencari siapa yang memberikan yang terbaik. Yang terbanyak belum pasti terbaik, tetapi yang terbaik pasti yang terbanyak bagi dirinya. Amin. Ayo kita bersyukur Bapak Ibu, jauh hari sebelum pandemi maka gereja keputusan kita tidak pernah lagi mau menjalankan kolekte. Supaya apa? Supaya persembahan yang Bapak Ibu bawa bukan karena terpaksa, Pak. Tetapi kami ingin Bapak Ibu memberi. Yang pertama karena cinta. Yang kedua karena iman daripada Bapak Ibu. Hari ini sebagai orang beriman, apakah engkau telah memberikan terbaik? Apakah itu perpuluhan? Apakah itu namanya persembahan umum, persembahan khusus, misi, penginjilan, diakonia yang kau bawa? Saya percaya oleh karena imanmu engkau pasti membawa terbaik. Amin. Amin. Kita belajar dari Habel. Orang yang beriman akan terlihat dari persembahan. Bukan yang paling banyak Pak, tapi yang terbaik. Pribadi yang kedua yang luar biasa diceritakan adalah Henok. Ibrani ke-5 berkata demikian, karena iman Henok terangkat. Supaya tidak mengalami kematian yang ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Kalau kita berbicara tentang Henok, maka di Alkitab ada 2 pribadi bernama Henok. Yang pertama Henok, anaknya Kain yang memiliki karakter yang hampir sama dengan bapaknya. Tetapi Henok yang kita bicarakan adalah pahlawan iman. Ketika manusia berdosa terhadap Tuhan, maka sejak itu manusia tidak lagi bergaul dan mencari Tuhan. Maka sampai keturunan ke-7 manusia mulai mencari Tuhan. Manusia itu bernama Henok. Kita percaya ketika Henok di masa muda, ia hidup seperti bangsanya, seperti orang-orang pada zamannya, tidak mengenal Tuhan. Tidak tahu Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat di umur yang ke-65 setelah ia memperanakan Metusela, maka timbullah kesadaran iman. Dan semenjak hari itu, oleh imannya ia mulai mencari Tuhan. Kemudian ia mulai bergaul dengan Tuhan. Bukan 1-2 tahun, tetapi 300 tahun. Itulah Tuhan menempatkan dia berkenan dan Tuhan mengangkatnya tidak mengalami kematian.
Maka dari Habel kita belajar Bapak Ibu adik sekalian, iman akan mendorong orang mencari Tuhan. Iman juga akan mendorong orang itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dan iman juga menyebabkan orang itu dikenan oleh Tuhan. Apa sih arti bergaul dengan Tuhan? Bergaul dengan Tuhan artinya kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak hidup mencemarkan diri dengan orang dunia ini, perilaku dunia ini. Kita menyangkal diri kita. Kita mematikan daging kita. Itulah arti kita bergaul dengan Tuhan. Kita hidup kudus. Enak gak hidup kudus? Jujur Pak, hidup kudus gak enak Pak. Kalau hidup kudus ada, enak, maka neraka itu tidak perlu ada. Justru karena dosa itu penuh dengan kenikmatan Pak, orang gak mau hidup kudus. Bahkan mempertaruhkan keselamatan di neraka pun mereka siap Pak. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hanya orang-orang yang punya imanlah yang pertama dia mau mencari Tuhan. Yang kedua yang mau bergaul dengan Tuhan. Saya percaya loh oleh iman kita belajar dari Habel. Ketika kita mencari Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Kita pun tidak akan mengalami kematian. Mungkin daging kita mati, tetapi roh kita akan terangkat seperti dia alami oleh Habel. Amin. Amin. Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan adik sekalian. Saya berdoa engkau hari ini di hari kesukaran, kesulitan terjadi mana-mana. Oleh imanmu engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan engkau mau bergaul dengannya. Beri tepuk tangan meriah. Pribadi yang ketiga yang bernama Nuh. Ibrani 11:7 berkata demikian karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Garis bawahi sesuatu yang belum kelihatan. Dengan tak mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ketika Tuhan murka melihat bagaimana dosa dilakukan oleh dunia ini. Maka menyesal ia telah menciptakan manusia. Maka ia merencanakan menghukum bumi ini dengan air bah. Tetapi ada ditemukan seorang yang berkenan hidup bergaul. Orang benar bernama Nuh. Maka mulai Tuhan berkata pada Nuh. Nuh buatlah bahtera besar. Sebab aku akan menghukum dunia dengan air bah. Pahami dulu Bapak Ibu adik sekalian. Di zaman Nuh percayalah. Orang tidak akan pernah bisa membayangkan namanya air bah. Orang tidak akan mengerti artinya air bah. Mengapa? Sejak di zaman Nuh hujan belum turun ke bumi. Setiap pagi hanya ada embun membasahi bumi. Membuat tumbuhan itu bertumbuh Pak. Orang belum bisa membayangkan bagaimana mungkin ada air sebegitu banyak akan menutupi gunung-gunung. Tidak pernah terpikir. Tidak pernah bisa membayangkan apa itu air bah. Ketika Tuhan meminta Nuh untuk membangun bahtera besar di darat. Sama artinya hari ini kita diminta ramai-ramai ke padang gurun. Untuk membangun kapal yang sebesar lapangan bola Pak. Kita pasti dicemooh Pak, ditertawain. Tetapi Nuh oleh imannya dia taat lakukannya. Sekalipun tidak terbayangkan oleh Nuh. Sekalipun Nuh tidak berpikir apa itu air bah Pak. Dia lakukan 40 tahun dengan penuh cemooh. Ketika dia menyelesaikan bahtera, air bah datang. Ia bersama keluarganya selamat. Kita belajar dari Nuh, saya percaya orang yang punya iman maka ia akan taat kepada firman, kepada perintah Tuhan. Sekalipun perintah Tuhan itu belum dapat kita lihat pada waktu ini. Sekalipun kita belum bisa membayangkan seperti Nuh yang alami. Saya percaya ketaatan kita bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi akan menyelamatkan keluarga kita juga. Seperti iman Nuh menyelamatkan keluarganya. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihi.
Amin. Kita lanjut, kita lihat Abraham, Ibrani 11 ke 8. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui. Menarik Bapak Ibu kisah Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan bukan di masa mudanya. Justru di masa tuanya di umur 75 tahun. Sebagai manusia orang yang lanjut umurnya seperti Musa Pak. 75 tahun adalah waktunya bagi dia istirahat. Menikmati semua jeripayanya yang telah diperbuat seumur hidupnya. Amin. Orang pasti tidak mau pusing lagi. Tidak mau dibebani lagi hidupnya dengan hal-hal duniawi ini. Waktunya ia menikmati semua jeripayanya. Justru di waktu itulah Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, dari kaumnya, dari keluarganya. Untuk menuju satu tempat yang tidak dia tahu, yang asing, yang belum dia kunjungi. Gak mudah Pak. Sama seperti hari ini kita diminta meninggalkan kota ini, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan sanak kita, meninggalkan pekerjaan kita. Dan kita berangkat ke satu tempat yang tidak kita tahu Pak. Untuk memulai suatu hidup yang baru di masa tua enggak mudah. Tapi oleh iman Abraham taat. Abraham melangkah keluar. Oleh karena iman juga ia mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal satu-satunya. Saya percaya Pak. Nilai Ishak di mata Abraham lebih berharga dari nafasnya sendiri Pak. Seorang bapak yang baik, dia akan mempertaruhkan semuanya, termasuk nyawanya Pak. Tetapi kalau anaknya, dia tidak akan mempertaruhkan Pak. Sebagai seorang bapak saya tahu Pak, nilai seorang anak bagi kami. Tapi karena iman, dia mempersembahkan. Bukan hanya itu, karena imannya lah maka Abraham diangkat status jadi upgrade. Itu bukan menjadi hamba Tuhan, itu yang menjadi sahabat Allah. Henok yang bergaul 300 tahun, Tuhan tidak menyebutkannya sahabat. Nuh yang bergaul, yang hidup kudus di zamannya tidak disebut sahabat. Tetapi Abraham, Tuhan menyebutkan sebagai sahabat. Saya berdoa oleh iman kita, hari-hari hubungan kita bukan hanya hamba, bukannya umat. Tetapi kita diangkat menjadi sahabatnya Tuhan oleh iman kita. Beri tepuk tangan lebih lagi. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihi. Tuhan Kau jangan jauh. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Yang terakhir kita lihat Musa. Ibrani 11 ke 24-25 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Kita tahu kisah Musa, ia adalah awalnya anak bangsa Ibrani yang dibesarkan oleh putri Firaun di istana. Saya percaya ketika masih kecil sampai beranjak dewasa, Musa itu dimanjakan hidup penuh dengan kesenangan melebihi anak-anak pada zamannya pada waktu itu. Dibesarkan di istana, dimanjakan dengan segala kemewahan. Saya percaya apapun diingini Musa itu semua tidak ada yang tidak terkabul. Hidup seperti ini diidam-idamkan semua orang. Tetapi oleh karena iman pada satu saat dia mau meninggalkan hidup begitu luar biasa hebatnya itu. Dan tinggal di padang gurun bersama umat Tuhan. Siapa sih yang mau meninggalkan istana? Apalagi pindah ke padang gurun.
Bukankah demi istana orang rela melakukan apapun? Orang mempertaruhkan seluruh hidupnya, seumur hidupnya untuk membangun dan untuk tinggal di istana. Bahkan orang rela menjual keselamatannya supaya bisa berada di istana. Saya percaya tindakan Musa tidak ada seorang pun bisa mengerti kecuali orang beriman. Hanya orang beriman yang mengerti, Pak, tindakan Musa. Itu karenanya Musa memperoleh upah yang besar dari Tuhan. Saya berdoa oleh iman kita semua akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Amin. Pertanyaan siang ini adalah, bagaimana kita mempertahankan iman? Saya tidak akan bicara lagi bagaimana kita memperoleh iman, Pak. Kita telah mengerti iman akan orang terima dari pendengar firman Tuhan. Saya percaya setiap minggu ketika engkau datang beriman mendengar firman, engkau pasti orang yang punya iman, Pak. Kita tidak akan bicara lagi bagaimana orang beriman. Tetapi adalah bagaimana kita bisa mempertahankan iman. Bagaimana sih? Lebih sulit mana mendapatkan atau mempertahankan? Mempertahankan jauh lebih sulit. Bagaimana cara kita mempertahankan iman kita? Kita lihat Ibrani yang ke-12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Siapa sih yang bisa memimpin iman kita? Siapa sih yang bisa membuat iman kita sempurna? Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, percayalah Pak. Yang sanggup memimpin iman kita dan membawa iman kita sempurna Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita lakukan? Maka kita terus memandang terus kepada Tuhan. Kita terus memandang kepada kerendahan hatinya, ketaatannya kepada penderitaannya. Kita terus menteladani semua itu. Kita terus merenungkan semua itu. Dengan demikianlah maka iman kita akan kita pertahankan hari demi hari. Ayo Bapak Ibu. Hari ini ayo. Kita arahkan hati pikiran kita pada Tuhan. Kepada penderitaan Kristus. Kepada ketaatannya, kepada rendahan hatinya. Saya percaya dengan demikian hari demi hari iman kita tidak akan gugur. Tapi yang lebih penting bukan hanya iman kita. Itu kita pertahankan. Tetapi yang paling penting lagi bagaimana caranya iman kita supaya tidak mati. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kita telah melihat pahlawan-pahlawan iman yang telah kita bicarakan sepanjang tadi. Mereka telah membuktikan iman mereka tidak mati karena mereka disertai oleh perbuatan. Habel membuktikan imannya tidak mati. Ia memberikan persembahan yang terbaik. Yang membuat menandakan imannya terus hidup. Henok juga melakukan. Dia membuktikan imannya bukan iman yang mati. Ia mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nuh membuktikan imannya bukan iman yang mati. Ia taat membangun bahtera besar. Sekalipun apa yang Tuhan firmankan itu belum terlihat pada waktunya itu. Abraham, Musa membuktikan imannya tidak mati. Hari ini bagaimana dengan kita Pak? Saya pernah bertemu seorang. Dia berkata karena iman saya akan membangun satu gereja untuk Tuhan. Saya juga pernah bertemu. Saya berkata karena iman saya akan mengeluarkan semua tabungan bekal hidup saya di hari tua. Saya akan membangun rumah singgah Pak. Supaya anak-anak jalan itu dapat dirawat dengan baik. Karena iman Pak. Kami telah meninggalkan pekerjaan kami dunia sekuler. Untuk mengabdi sepenuhnya untuk Tuhan. Sekalipun pada waktu itu
kami belum melihat masa depan kami dalam pelayanan. Sekalipun pada waktu itu plan itu belum bisa mencukupi keperluan kami, Pak. Hari ini kalau engkau mengaku ada seorang beriman, apakah tindakanmu sehingga membuat imanmu tidak mati? Perbuatan apa yang kau akan lakukan membuktikan imanmu tidak mati? Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Pulang dari tempat ini renungkan. Apa yang mesti engkau perbuat supaya iman kita tidak mati. Amin. Amin. Saya berdoa tidak ada satupun orang mengalami kematian iman. Mari kita bangkit bersama-sama. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya kasih-Mu sertaku. Percaya cinta-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya, ayo lebih sungguh, lebih sungguh. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Jangan ada yang kurang percaya. Jangan ada yang kurang percaya lagi. Mulai hari ini Tuhan, tambah-tambahkan iman bagi kami ya Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami selama ini. Lipat gandakan iman, tambah-tambahkan iman bagi kami. Sehingga setiap kami akan Kau sebut berbahagia ya Tuhan. Dengar Bapak Ibu adik sekalian. Hari ini renungkan perjalanan imanmu selama ini.
Di mana kepercayaanmu? Jangan bimbang, jangan dua hati lagi. Engkau memilih kepada dunia ini kau berdiri atau dengan Tuhan. Hari ini kau memilih dunia ini yang kau layani atau Tuhan yang kau layani. Hari ini kau pilih kepada siapa engkau akan bersahabat, kepada dunia ini atau dengan Tuhan. Hari ini kau pilih juga kepada siapa engkau akan berbakti, dunia ini atau Tuhan. Oh, Rabasya. Iman kami oleh darah dan tubuh-Mu ya Tuhan. Satukan kami semakin dalam mengenal Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Mari Bapak.